Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya mereview suatu SSD NVMe yang ada di sini. Ini adalah produk keluaran baru dari mereknya Furion yang ada di sini. Ini adalah serinya Proxima ya. Furion Proxima lah yang 256GB yang saya pegang di sini. Dan apakah ini worth it atau tidak di harganya? Kalau yang 256GB itu di harga 400 ribuan lah, 400 sampai 480 ribu. Tiap toko beda-beda, tapi kalau di tokonya resmi di Asia Global Sukses Indo dia itu 485.000. Kalau di toko lainnya bisa aja lebih murah di 400 ribuan lah, di 410, 450 kurang lebihnya seperti itu. Silahkan cari aja yang termurah menurut kalian. Untuk yang ini SSD-nya dan juga garansinya di sini dia tuh 5 tahun dari AGS. Ini AGS-nya yang Asia Global Sukses Indo, bukan yang AGS satunya. Garansinya 5 tahun yang ada di sini untuk stikernya. Dan di sini untuk penampakan boxnya sangat menarik sekali ya untuk serinya Proxima. Bukan hanya ini aja di seri NVMe, tapi ada di serinya M.2 biasa dan juga ada serinya yang SATA 3 untuk serinya Proxima ini ya. Karena ada 3 produk yang berbeda. Tetapi yang pertama saya akan review yang NVMe-nya dulu. Selanjutnya di M.2 biasa, selanjutnya ke SATA 3. Tapi kita fokus dulu yang ini. Dan sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya seperti biasa dari segi suhunya, booting Windowsnya, transfer file, serta membaca maupun menulisnya sesuai atau tidak, apakah worth it lah atau tidak. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan teman-teman pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjut saja yang pertama. Di sini dari segi boxnya, ya. Untuk spek di bagian depannya sini, itu ada fitur-fiturnya seperti contoh 3D NAND, flash, dan juga kecepatannya maksimum di 3300 MB per second. Meskipun di bagian belakang sini dia ada tulisannya aktunya 2400 MB per second untuk membacanya dan juga menulisnya 1900. Mungkin yang 3300 tersebut yang serinya 1 tera sih, karena biasanya di berbeda storage-nya atau penyimpanannya dia itu berbeda kecepatannya. Tetapi cuma beda dikit aja. Kalau yang ini di 3300 MB per second aku juga kurang tahu sih di serinya yang ini atau di serinya yang 1 tera. Karena dari segi website yang ada di sini belum update untuk SSD NVMe-nya ini, jadinya belum ada keterangan detailnya lah di websitenya. Cuma ada di bagian belakangnya sini aja. Seperti yang saya jelaskan aja seperti contoh yang ada di sini. Untuk MTBF-nya dia itu 1 juta jam. Kalau di beberapa merek lainnya sampai 2 juta sih, tapi kalau yang ini 1 juta nggak masalah. Untuk TBW-nya di sini belum ada yang menyebutkan berapa terabyte. Maka dari itu saya juga bingung sih, mungkin saya akan kontak di pihak Furionnya berapa TBW-nya untuk SSD NVMe-nya ini supaya lebih detail lah. Dan juga di sini garansinya 5 tahun serta dia tuh ada yang serinya 128 sampai 1 tera untuk storage yang ada di sini. Boxnya sangat bagus kalau menurutku pribadi, yang dimana agak besar dan juga di sini berwarna sangat menarik lah. Ini ya, seperti contoh ini boxnya. Dan aku buka dulu untuk yang ini ya. Bentar, ini agak sulit karena di stiker isolasi maksudnya. Ini ada lagi untuk covernya, ada gambar logo Furion dan juga Furion Proxima. Dan kita buka dulu ya, seperti mewah sih untuk packaging yang ada di sini dan juga menarik lah. Ada busanya juga. Kalau SSD NVMe yang lainnya biasanya tersebut cuma dipastikan aja, tapi kalau yang ini dia tuh terbilang mewah dari segi packagingnya nih. Dan di sini NVMe-nya seperti contoh yang ada di sini, ada stikernya juga Furion Proxima 256GB, sangat jelas sekali. Dan juga di bagian belakang sini ada serial number dan juga ada stiker garansinya. Ya sama seperti pada umumnya lah untuk SSD NVMe. Dan apakah worth it atau tidak di harganya? 400 ribuan di 256GB untuk yang ini. Seperti saja penjelasan dari saya untuk review dari segi box maupun bentuknya, kita akan juga saja untuk mereview SSD NVMe-nya ini Furion Proxima. Apakah worth it atau tidak? Yo. Lalu yang pertama dari segi pengujian booting Windows-nya, yang dimana menggunakan SSD NVMe Furion Proxima. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 14 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Karena standar SSD NVMe di 15 detik, kalau yang ini di 14 detik ya sesuai lah, terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa maupun suhunya. Yang pertama untuk yang ini dia tuh perfect semua 100% lah dari segi performa maupun kesehatannya. Dan juga notnya dia tuh perfect.
Dan juga suhunya 36 derajat, terbilang dingin lah kalau yang ini. Biasanya di 40 derajat untuk standarnya, tapi kalau yang ini masih di bawahnya terbilang masih aman. Kalau ingin lebih aman lagi silahkan tambah heatsink tambahan untuk M.2 supaya lebih dingin untuk jangka panjang. Lanjut ke informasinya, untuk SSD ini dia itu belum ada SSD controller untuk Furrion Proxima. Jadinya wajar lah, karena harganya terjangkau maupun murah untuk yang ini. Dan juga untuk TBW-nya nanti saya kasih di deskripsi. Nanti saya akan kontak dulu seberapa besar TBW di SSD NVMe-nya ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan membaca maupun menulisnya. Untuk yang ini membacanya mendapatkan 2383 dan juga menulisnya 1689. Dan jika kita bandingkan seperti yang ada di boxnya, dia tuh up to-nya 2400 per 1900. Dan kalau kita bandingkan, kalau menurutku pribadi terbilang sesuai lah, karena di boxnya tersebut dia tuh up to. Kalau yang ini dari segi membacanya dia tuh hampir menyerupai, cuma terpaut 17 saja. Kalau yang menulisnya terpaut 100-an aja, terbilang hampir-hampir sama lah, jadinya masih aman untuk yang ini, dan juga bagus. Lanjut yang terakhir dari segi transfer file, apakah ini stabil atau tidak? Di sini saya menggunakan dua SSD NVMe, yang dimana Furrion NVMe dan juga Kingston NVMe. Untuk filenya tersebut ini file game 58GB. Yang pertama dari Kingston NVMe ke Furrion NVMe. Awalannya dia itu mulai dari 1,3 GB per second. Dan setelah itu dia itu stabil naik turun di 1,3 sampai 1,5 sampai selesai. Bisa dibilang ini stabil dan juga bagus lah untuk performanya. Meskipun filenya tersebut 58GB aja, mungkin kedepannya sampai 100GB lah saya coba tesnya. Tapi untuk yang sementara ini terbilang bagus. Dan jika lo dibalik dari Furrion NVMe ke Kingston NVMe, filenya juga sama 58GB, awalannya mulai dari 1,5 GB per second. Dan lalu dia itu turun sedikit di 1,2 GB per second, dia itu stabil sampai di proses 58%. Dan setelah itu dia itu turun lagi ke 200 MB per second, naik turunlah di 200 sampai 700 MB per second pada saat 58% sampai di 81%. Dan setelah itu dia tuh naik lagi di 1,2 GB per second sampai selesai. Seperti contoh tabel yang ada di sini untuk grafiknya. Bisa dibilang ini masih bagus lah, karena dia itu lebih cenderung ke stabilnya. Dari segi rata-ratanya untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk SSD NVMe Furrion yang serinya Proxima dengan harga 400 ribuan di kalangan 256GB, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi ini terbilang rekomen untuk harga yang terjangkau. Berbeda seperti yang merek-merek yang tinggi ya. Kalau yang ini, yang bagus seperti contoh dari segi booting Windows yang cepat, suhunya terbilang dingin di bawah 40 derajat, serta membaca maupun menulisnya dia tuh hampir sama seperti yang ada di boxnya, dan juga transfer filenya dia tuh stabil dan juga bagus. Meskipun ada penurunan sedikit, tetapi nggak masalah, masih terbilang stabil lah di keseluruhan pengujiannya untuk yang ini. Dan juga kekurangannya bisa dimaklumi lah, dari segi SSD controllernya tidak ada, dan juga TBW-nya saya kasih di deskripsi ya, karena saya juga kurang tahu, di websitenya aja dia itu belum ada update-nya sama sekali, apalagi belum bisa diklik juga. Tetapi MTBF-nya dia itu di 1 juta Hz, dan kalau dibandingkan SSD NVMe yang lainnya kebanyakan di 2 juta Hz lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, SSD NVMe Furrion Proxima. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti video cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.